Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Piyotomo. Dan ini adalah Mini Aceman yang menjadi suksesor dari Mini Clubman. Mobil ini sudah diluncurkan di Indonesia saat ajang pameran GJAW 2024 kemarin, berbarengan sama Mini elektrik lainnya. Unit mobil Mini Aceman yang akan saya review di video kali ini yang varian termurahnya, yaitu Aceman SE dengan harga OTL Jakartanya di Rp1.170.000.000 per April 2026. Untuk lampu utama, dia menggunakan proyektor LED dengan LED DRL dengan 3 mode yang berbeda, yaitu klasik yang menyala full kayak gini, 5V yang hanya menyala di bagian tengah atas kayak gini, dan John Cooper Works yang hanya menyala di bagian atas dan bawah kayak gini. Nah, LED DRL-nya juga difungsikan sebagai lampu sein LED ya. Ada kondensor 6 titik, garis warna copper di tengah bumper depan, dan untuk grill depannya berwarna hitam yang tertutup rapat dengan list copper di sekeliling, panel piano black, dan tulisan S di sebelah kanan. Oh iya, ada stripe berwarna hitam di kap depan juga ya. Beralih ke samping, untuk velg dia berukuran 19 inci 5-spoke 2-tone polish dengan profil ban 225/40 ring 19. Ban itu memakai Hankook Ion Evo, ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson struts. Ada over fender berwarna hitam doff yang menjadi ciri khas crossover. Ada tulisan Mini berwarna copper di samping sini lengkap dengan stripe berwarna hitam dengan motif Union Jack. Kaca spion berwarna hitam dengan lampu sein LED yang cukup kecil dan indikator blind spot monitor di dalamnya. Untuk atapnya berwarna hitam, jadi unit mobil Mini Aceman SE ini berwarna dual tone untuk menambah kesan cool factor serta ada roof rail berwarna hitam. Door handle warna bodi model cungkil dengan akses maki mode sentuh di pintu driver. Untuk lampu belakang memakai cakram juga dengan suspensi belakang memakai multi-link. Untuk port charging berada di sebelah kanan belakang sini bermodel CCS Type 2. Buat pengisian ulang baterai 54,2 kWh dari mobil ini dari 10-80% menggunakan DC fast charging hingga 95 kW dan waktu kurang dari 30 menit. Ya cukup oke lah, gak terlalu cepat dan gak terlalu lambat juga. Tapi sayangnya dia tidak ada fitur vehicle to load seperti kebanyakan mobil listrik Cina yang bisa digunakan sebagai genset. Buat lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED, termasuk untuk lampu sein bermodel panah. Nah, sama seperti lampu depan, lampu belakangnya ada 3 mode yang berbeda, yaitu klasik kayak gini yang bermodel Union Jack, 5V kayak gini yang hanya menyala di bagian pojok, dan John Cooper Works kayak gini. Unik ya? Ada pakai sensor belakang 6 titik, reflektor model vertikal, panel warna copper di tengah bumper belakang, ada penempatan lampu mundur dan fog lamp belakang LED di tengah sini, dan tidak ada knalpot karena ini full EV. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, tulisan Aceman S dan stripe berwarna hitam di pintu bagasi, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shaving antena yang uniknya berbeda setengah kayak gini. Serta ini desain belakangnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bahas powertrainnya. Ada tulisan Mini yang memproyeksikan ke bawah ya. Untuk segi powertrain, Mini Aceman ini full elektrik, tidak menggunakan internal combustion engine seperti Mini Clubman dulu. Buat baterai dari Mini Aceman ini berkapasitas 54,2 kWh yang sudah dibilang tadi di segmen charging, dengan output tenaga sebesar 218 dk dan torsi 330 Nm, serta bisa menempuh hingga 406 km dalam sekali pengisian menurut pengetesan WLTP. Mobil ini diklaim bisa berakselerasi dari 0 ke 100 km per jam dalam waktu 7,1 detik dan bisa meraih top speed hingga 160 km per jam. Untuk ruang depannya sudah dicat warna bodi ya. Begitu juga dengan kap depannya, tapi tidak ada peredam. Ya nggak perlulah karena mobil listrik lebih sunyi dibanding ICE serta daya tahan sama hidrolik di kedua sisi. Motor listrik ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi single gear reduction.
Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam dan biru. Buat ban doting depannya sendiri menggunakan plastik keras di atas dan di bawah. Soft touch fabric dari tengah ke armrest. Dan ada ambient LED bermodel proyektor di tengah door trim. Di bawah ada speaker, tempat botol, door pocket, dan door handle copper lengkap dengan pengunci pintu. Nah, penempatan door handle-nya terlalu ke bawah menurutku ya dibanding kebanyakan mobil yang ditempatkan di door trim bagian atas. Di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Power window yang sudah all auto, pengunci jendela, dan hand grip berwarna copper untuk menutup pintu dari dalam. Dan di atas ada tweeter berwarna copper. Nah, speakernya sendiri menggunakan premium dari Harman Kardon. Transmisi tentunya otomatis 2 pedal dengan footrest. Ada ambient light di bawah dashboard sisi driver, kisi AC yang bisa dibuka tutup, dan tuban dashboard menggunakan fabric dengan garis putus-putus warna merah, ambient light bermodel proyektor, dan ada belt berbahan kulit, serta ada heads-up display. Oke, kita masuk ke dalam. Setirnya 3 palang yang dilapisi kulit dengan sport grip yang sangat tebal di 10 dan 2 dan ada belt berbahan fabric di bawah spoke biar terlihat unik seperti kasnya Mini. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth telephony dan voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang sayangnya belum adaptif meskipun sudah ada sensor radar dan kamera stereo untuk mendukung fitur tersebut. Di belakang kemudi setir, di sebelah kiri ada saklar pusing terintegrasi dengan saklar utama yang sudah auto, fog lamp belakang, dan ada tombol untuk mengakses ke lampu eksterior di layar tengah. Sedangkan di sebelah kanan ada saklar wiper yang sudah auto yang bisa diatur sensitivitasnya dan wiper belakang. Untuk pengaturan setir, knee tilt dan teleskopik. Head unit sudah terintegrasi atau disebut juga dengan Mini OS 9 dengan layar setubuh ukuran 9,4 inci bermodel lingkaran gini seperti ciri khas Mini dari zaman dulu, serta memiliki dukungan navigasi, Apple CarPlay ataupun Android Auto secara wireless, over-the-air updates, dan memiliki Harman Kardon Premium Sound. Untuk AC dia menggunakan dual zone auto climate control, jadi di sisi driver maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya secara terpisah. Ada navigasi yang isinya ada peta yang bisa di zoom in atau zoom out, serta bisa set route guidance di sini. Kalau mau melihat layar tengah ini secara menyeluruh, silakan tonton video review dari Mini Countryman C, yang linknya sudah saya taruh di pojok kanan atas video ini. Di bawah layar tengah ada volume dial dan seat track yang kalau ditekan untuk nyala matiin media. Ada toggle switch untuk driving experience yang totalnya ada 8, yaitu go-kart seperti ini yang nampilin berapa tenaga, torsi, dan G-force yang dihasilkan dalam real time. Core seperti ini yang nampilin main menu. Green seperti ini yang nampilin score efisien. Personal yang menampilkan wallpaper gini yang bisa kalian ganti sesuai preferensi. Vivid seperti ini yang nampilin media yang diputar. Timeless seperti ini yang nampilin speedo format analog kayak mobil zaman dulu. Balance seperti ini yang nampilin gambar gelembung dengan efek blur. Dan terakhir, trail yang nampilin kompas, kemiringan mobil, dan koordinat. Nah, kalau kalian mainin driving experience-nya, maka ada suara konfirmasi, yaitu go-kart kayak gini yang suaranya seperti Mario Kart. Core kayak gini. Green kayak gini. Personal kayak gini. Vivid kayak gini. Timeless kayak gini. Balance kayak gini. Dan trail kayak gini. Mantap ya. Gak hanya itu, ambient light-nya juga ikut menyesuaikan dari driving experience mode-nya. Ini sekarang berada di mode core yang warnanya biru muda, dan kalau saya ganti ke mode go-kart, maka dia berubah jadi warna merah dan lain-lain.
Selain itu, ada toggle switch untuk ignition, gear shifter bermode elektronik yang sangat mungil, dan electric park brake dengan auto hold yang tersembunyi di dalam layar tengah. Oh iya, ada ventilasi AC di bawah layar tengah sini juga yang posisinya tersembunyi. Nah, untuk mengatur ventilasi AC bagian tengah dengan menggunakan joystick di sebelah kanan sini. Ada tombol fisik untuk defogger depan, defogger belakang, tombol hazard yang kalau dinyalakan ikut berkedip, mengakses ke kamera mundur di layar tengah meskipun tidak memiliki kamera 360, dan bisa mengakses ke pengaturan mobil yang isinya ada pengaturan ADAS, sasis, dan pengisian daya. Di bawah sini ada ambient light yang memproyeksikan ke bawah, power outlet, 2 port USB Type-C untuk charging, dan Qi wireless charging. Di konsol tengah sini ada 2 cup holder dengan list koper di sekeliling. Ada laci penyimpanan tertutup untuk menaruh alat tulis atau koin recehan. Nah, untuk membuka tutupannya menggunakan tali ini. Serta ada armrest di sisi driver yang terintegrasi dengan jok yang mirip banget seperti kursi kantor. Untuk jok, dia memakai bahan kulit sintetis berwarna biru tua dengan stitching warna biru, piping warna merah, dan emboss mini di backrest. Headrest untuk penumpang depan terintegrasi dengan jok yang posisinya tinggi, jadi bisa menyandar kepala kita tanpa mendangak. Seatbelt untuk penumpang depan sudah ditutup cover tapi tidak memiliki head adjuster, ada airbag di pilar B, handgrip depan model track, ada airbag di pilar A, dan plafonnya berwarna hitam sehingga terlihat mewah dan sporty. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder dan cermin, tapi tidak ada lampu. Spion tengah sudah auto dimming, ada lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan bermodel touch sensitive, tombol touch sensitive untuk mengakses ke lampu interior di layar tengah, dan ada saka untuk mengoperasikan shade dari panoramic roof. Nah, ini dia penampakan panoramic roof-nya yang memanjang sampai ke belakang sana. Tapi sayangnya kaca ini tidak bisa dibuka alias kaca mati. Kalau sinar matahari tidak menyinari ke dalam kabin, kalian bisa tutup panoramic roof-nya dengan shade elektrik. Sun visor di sisi driver lengkap juga dengan card holder dan cermin. Tapi di sisi driver tidak kedapatan hand grip. Ada bahan fabric di dashboard sisi penumpang depan dengan garis putus-putus warna merah dan ambient light. Untuk glove box, sudah adanya soft opening. Serta ini layout dari door trim depannya. Oke, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok driver elektrik 8 arah dengan lumbar support 4 arah dan memory seat sebanyak 2 slot. Serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Unit mini S-Man SE yang saya review di Import asal China alias CBU. Door trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch fabric dari tengah ke armrest dan ada ambient light di tengah door trim juga. Di atas ada handle untuk menutup pintu dari dalam berwarna koper, tweeter, dan power window yang sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, door pocket yang sangat kecil, dan door handle koper. Duduk di bangku belakang dari mini S-Man ini, saya tingginya 169 cm. Untuk legroom, ini cukup memadai meskipun tidak selega mini Clubman dulu, tapi justru kebaikannya buat headroomnya yang lebih lega dibanding mobil tersebut, berkat atap dari mobil ini yang sedikit lebih tinggi. Untuk ruang gerak-geraki kaki di bawah jok driver cukup aman, serta bisa selonjoran ke depan, dan paha saya tertepan dengan baik. Ada zipper pocket di belakang jok depan kiri kanan. Di tengah sini ada 2 port USB Type-C untuk charging dan cup holder buat penumpang belakang, meskipun tidak ada ventilasi AC. Pengat depan tapi ada tonjolan yang cukup tinggi karena ada penempatan kabel listrik buat salurin ke baterai. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang. Ini penampakan panoramic roof-nya dari penumpang belakang. Di kiri kanannya ada kait dan lampu baca LED bermodel touch sensitif meskipun tidak ada hand grip.
ada airbag di pilar C, seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiga dia disebut untuk penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah, dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Tidak ada armrest untuk penumpang belakang dari mobil ini, tapi tetap ada ISOFIX untuk jok belakang kiri kanan serta memiliki lipatan 60-40. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tali di sebelah headrest. Ini yang versi 40-nya di sebelah kanan. Pelipatan jok belakangnya rata lantai sahabat bagasi kalau lantai bagasinya diposisikan tinggi dan ada top tether dari ISOFIX. Sebelum ke bagian bagasi, kita bahas dimensinya. Mini Eastman memiliki panjang 4076 mm, lebar 1754 mm, tinggi 1515 mm, dan wheelbase 2606 mm. Itu lebih pendek 199 mm, lebih sempit 57 mm, dan lebih tinggi 75 mm dibanding Mini Clubman dulu. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris, tapi ini masih manual, belum elektrik. Buat kapasitas bagasi dari Mini Eastman ini mencapai 300 liter kalau jok belakangnya ditegakkan. Itu lebih sempit dibanding Mini Clubman dulu. Kalau mau menambah kapasitas bagasi lagi, kalian bisa melepas cargo cover dan melipat jok belakang yang sudah ditunjukin tadi. Di sebelah kanan bagasi ada lampu bagasi LED, sedangkan di sebelah kiri bagasi ada power outlet. Serta di bawah lantai bagasi, ada penempatan subwoofer dan toolkit. Ada portable charger yang ditaruh begitu saja di bagasi ya. Untuk lantai bagasi bisa diatur ketinggiannya. Ini sekarang di posisi yang tinggi. Kalau ini diposisikan rendah untuk menaruh bagasi yang lebih tinggi. Tapi kekurangannya pelipatan jok belakang tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang lumayan tinggi. Di balik pintu bagasi ada penempatan segitiga pengaman. Pelipatan jok belakang di sebelah kiri yang versi 60-nya. Ada sesmaki mode sentuh di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya elektrik 8 arah juga, tapi minus lembah support dan memory seat sebanyak 2 slot seperti yang ada di jok driver, serta ada penempatan apar di bawah jok penumpang depan. Kesimpulannya, kalau mau mencari mobil listrik mini yang bisa bawa keluarga dengan cukup nyaman di dalam kota atau jarak menengah dan tetap bisa dikendali sendiri dalam kurung kalau tidak ada orang tua, tapi tidak mau Mini Cooper yang kekecilan atau Mini Countryman yang kebesaran, maka Mini Eastman SE ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau mau fokus untuk berkendara sendiri dengan figur akselerasi yang lebih cekatan lagi dan eksterior yang lebih sporty lagi, kalian bisa pilih Mini Eastman John Cooper Works yang harganya lebih mahal 167 juta dibanding Mini Eastman SE ini. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Mini Eastman SE. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini. Komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.